Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelumnya sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Amelia, Arinda, Devi, Yudi hadir. Kemudian Vanessa hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelum memulai ke materi, Ibu meminta kalian semua untuk menutup hidung kalian selama 1 menit. Kemudian kalian rasakan apa yang terjadi ketika hidung kalian ditutup. Mulai dari sekarang. Nah, semuanya sudah melakukan kegiatan menutup hidung kan? Sekarang Ibu bertanya, apa yang kalian rasakan ketika hidung kalian ditutup tadi? Tentunya kalian merasa sulit bernapas ya, merasa engap, merasa tidak bisa bernapas. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau misalnya kalian tidak bernapas selama beberapa menit. Nah, oleh karena itu, proses bernapas ini merupakan hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Dengan bernapas normal, hal ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu mau bertanya, kalian pernahkah melihat kotoran di dalam hidung? Pasti pernah ya semuanya. Nah, apakah kalian penasaran dari mana sih kotoran itu berasal? Nah, hal tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu kompetensi dasar yang akan dicapai dan kemudian tujuan yang harus dicapai oleh kalian. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menganalisis hubungan antara struktur dan jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengkaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, kemudian pengamatan, percobaan, dan simulasi. Nah, adapun tujuan yang harus kalian capai adalah yang pertama mengkaitkan struktur dan fungsi pada organ sistem pernafasan. Kemudian yang kedua, membedakan mekanisme pernafasan inspirasi dan mekanisme pernafasan ekspirasi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pembagian volume udara pernapasan. Kemudian yang terakhir adalah menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia. Adapun sistem penilaian yang akan dilakukan adalah berupa pengisian pada lembar LKPD dan soal atau kuis berupa pilihan ganda yang akan dilaksanakan nanti di akhir pembelajaran. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk berkelompok. Nah, di mana satu kelompoknya ini terdiri dari 4 orang. Untuk pembagian kelompoknya boleh berdasarkan perhitungan. Nah, silahkan untuk perhitungan dimulai dari sebelah kanan Ibu, dimulai dari nomor 1 sampai 4, dan seterusnya. Silahkan boleh dimulai. Nah, kalian semuanya sudah mendapat kelompok kan? Nah, kalau sudah, silahkan untuk berkumpul dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kan di dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Di sini terdapat
4 LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk pengerjaannya, setiap anggota kelompok mendapat satu tugas atau satu materi. Nah, untuk tugasnya boleh berdasarkan penomoran yang sudah ditentukan tadi. Misalnya, yang mendapatkan nomor 1, maka mengerjakan LKPD bagian 1, dan seterusnya seperti itu. Nah, apabila kalian sudah selesai mengerjakan, kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing untuk menyamakan pendapat, seperti itu. Nah, untuk petunjuk pengisian LKPD-nya sudah Ibu cantumkan di dalam LKPD. Jadi sebelum kalian mengerjakan, kalian harus membaca dulu petunjuknya. Kalian harus melihat acuannya berupa video yang sudah tertera di dalam LKPD linknya, seperti itu. Apakah ada yang tidak mengerti? Untuk pengerjaan LKPD dan diskusinya, Ibu beri waktu selama 30 menit. Nah, untuk pengerjaannya boleh dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengkaitkan struktur dan fungsi pada organ sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan sistem organ yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan merupakan proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi adalah reaksi kimianya atau proses metabolisme tubuh yang menggunakan glukosa dan oksigen dan juga menghasilkan energi dan karbon dioksida. Udara masuk ke dalam tubuh melalui organ-organ pada sistem pernapasan. Nah, di antaranya yang pertama adalah organ hidung. Kemudian dari hidung ke faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Organ pada sistem pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan alat pernapasan yang paling luar, alat pernapasan terluar, yang mempunyai 2 lubang yang dibatasi oleh sekat dan dilengkapi oleh sel-sel atau saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, kemudian rambut-rambut halus atau yang dinamakan dengan silia, dan selaput lendir. Nah, fungsi organ hidung yang pertama untuk menyesuaikan suhu udara, kemudian yang kedua untuk melembabkan udara, kemudian sebagai indera penciuman, dan sebagai menyaring kotoran yang masuk seperti debu, kemudian kotoran, dan lain-lain. Nah, kemudian organ pernapasan yang kedua adalah faring. Nah, faring merupakan daerah percabangan menuju ke rongga hidung, kemudian ke esofagus, dan ke trakea. Nah, di dalam faring ini terdapat epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, kemudian yang ketiga adalah laring. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Nah, kemudian yang keempat adalah trakea. Nah, trakea merupakan batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan yang terletak di depan esofagus. Nah, trakea ini dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir yang berfungsi untuk mencegah udara kotor yang tidak tersaring oleh hidung untuk masuk ke paru-paru. Nah, kemudian yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan yang terletak di bagian dalam rongga dada. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limpa yang dinamakan dengan pleura. Nah, pleura yang terletak di bagian dalam disebut dengan pleura visceralis atau pleura paru-paru, sedangkan pleura yang terletak di bagian luar disebut dengan pleura parietalis atau pleura rongga dada.
Paru-paru terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah paru-paru bagian kanan. Nah, paru-paru bagian kanan ini terdiri dari 3 lobus, kemudian 3 bronkeolus, dan 3 kelompok alveolus. Sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus, kemudian 2 bronkeolus, dan 2 kelompok alveolus. Nah, bronkus merupakan percabangan yang terletak di bagian dada yang tersusun atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus kemudian mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkeolus. Kemudian bronkeolus bercabang lagi dengan membentuk saluran yang lebih halus dan kemudian berakhir pada gelembung paru-paru sehingga disebut dengan alveolus. Di dalam paru-paru terdapat sekitar 300 juta alveolus. Alveolus ini merupakan dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Nah, alveolus ini merupakan tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari video ini adalah untuk membedakan mekanisme inspirasi dan mekanisme pernapasan ekspirasi. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini terdapat model sederhana mengenai proses kerja paru-paru. Nah, apabila kita ibaratkan sebagai alat pernapasan pada manusia, ini kita ibaratkan sebagai hidung, kemudian ini diibaratkan sebagai tenggorokan, dan di sini terdapat 2 cabang yang diibaratkan sebagai bronkus, dan terdapat 2 balon di dalamnya yang diibaratkan sebagai paru-paru pada manusia. Kemudian di sini terdapat diafragma yang diibaratkannya sebagai diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Dan kemudian ini dapat diibaratkan sebagai tubuh kita. Coba kalian perhatikan, ketika kita dalam keadaan sedang tidak menghirup udara, maka diafragma akan melengkung atau yang dikenal dengan relaksasi, dan kemudian keadaan paru-paru akan menempis. Dan juga karena tekanan udara yang ada dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara yang ada di atmosfer, udara yang ada di dalam paru-paru akan keluar melalui hidung. Nah, hal inilah yang disebut dengan ekspirasi. Nah, coba kalian perhatikan lagi, ketika diafragma ditarik, maka akan melengkung seperti ini. Nah, jadi ketika inspirasi atau ketika kita sedang menghirup udara, maka diafragma akan mendatar. Kita sebut mendatar atau disebut dengan kontraksi, dan kemudian paru-paru akan menggembung. Kemudian tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara yang ada di atmosfer. Jadi udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sehingga hal ini disebut dengan inspirasi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Ketika seseorang menarik napas, maka diafragmanya melebar dan otot-otot di sekitar paru-paru berkontraksi. Kontraksi diafragma mengakibatkan otot di sekitar paru-paru tertarik ke bawah, dan dengan cara ini, ruang paru-paru melebar, sehingga menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada di atmosfer. Pada keadaan ini, udara otomatis mengalir ke paru-paru. Sebaliknya, sewaktu seseorang menghembuskan nafas, diafragma berelaksasi dan ruang paru-paru mengecil. Relaksasi paru-paru mengakibatkan otot-otot di sekitar paru-paru berubah kembali ke posisi semula, yaitu melengkung. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada di atmosfer. Secara otomatis pula, udara mengalir keluar tubuh. Tahukah kalian berapa volume udara yang bisa ditampung pada paru-paru kita?
Seperti yang kita ketahui, volume total atau kapasitas total yang bisa ditampung paru-paru kita adalah sebanyak 5 liter udara. Volume total tersebut secara umum terdiri atas volume udara pernapasan sebagai berikut. Yang pertama, volume pernapasan biasa atau yang kita sebut juga dengan volume tidal. Volume pernapasan biasa adalah volume udara yang keluar masuk saat pernapasan biasa atau pada saat kita bernapas secara normal. Banyaknya udara pernapasan biasa kurang lebih sekitar 500 ml. Seseorang yang menghirup udara lebih banyak dari volume tidal, volume udara maksimal dalam satu tarikan napas adalah kurang lebih sebanyak 1.200 ml sampai 3.000 ml. Hal ini disebut dengan volume cadangan inspirasi. Ketika seseorang menghembuskan napas, volume udara maksimal dalam satu hembusan napas disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Nah, kurang lebih sekitar sebanyak 1.200 ml. Bahkan, jika kita mencoba menghembuskan napas sekuat-kuatnya, masih ada udara yang tetap berada dalam paru-paru, tidak ikut keluar. Hal ini disebut dengan volume residu, yaitu sebesar 1.200 ml. Volume residu penting karena memungkinkan pertukaran gas secara terus-menerus, bahkan ketika sedang bernapas dan membantu menjaga alveoli agar tetap terbuka atau mengembung. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat melakukan inspirasi maksimum serta ekspirasi maksimum. Nah, kapasitas vital merupakan hasil penjumlahan antara volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Nah, biasanya kapasitas paru-paru vital pada laki-laki dewasa berkisar 4.800 ml. Selanjutnya, kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah hasil penjumlahan antara volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Nah, selain itu juga dapat dicari dari hasil penjumlahan kapasitas vital ditambah dengan udara residu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari video ini adalah untuk menguraikan faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kapasitas pada paru-paru manusia. Nah, kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru dalam menampung udara ketika kita sedang bernapas. Nah, dengan meningkatnya atau terjadinya penurunan kapasitas paru-paru dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital pada manusia yang pertama adalah dari jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini mempengaruhi kapasitas vital. Nah, kapasitas paru pada jenis kelamin perempuan 20-25% lebih kecil daripada pria. Hal ini disebabkan karena perbedaan otot pria dan otot wanita, kemudian jumlah hemoglobin dan luas permukaan tubuh. Frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan frekuensi pernapasan pada wanita. Nah, hal ini disebabkan karena laki-laki membutuhkan energi lebih banyak untuk beraktivitas, berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Nah, yang kedua adalah faktor usia. Nah, secara fisiologis dalam bertambahnya usia, maka kemampuan organ-organ di dalam tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah. Nah, tidak terkecuali gangguan fungsi paru. Dalam hal ini adalah kapasitas vital paru. Nah, rata-rata pada umur 30-40 tahunan seseorang mengalami penurunan fungsi paru. Kemudian selanjutnya adalah dari aktivitas fisik.
Nah, seseorang yang sering melakukan aktivitas fisik atau seorang atlet, maka kapasitas paru-parunya akan lebih meningkat atau lebih besar daripada orang yang tidak melakukan aktivitas sama sekali. Latihan fisik yang teratur atau berolahraga dapat meningkatkan fungsi paru. Nah, seseorang yang aktif dalam latihan akan mempunyai kapasitas aerobik yang lebih besar dan kebugaran yang lebih tinggi serta kapasitas paru yang meningkat. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru dengan volume yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah posisi tubuh. Nah, pada saat posisi tubuh sedang berbaring, pernapasan akan lebih menurun dibandingkan dengan pada saat berdiri. Nah, hal tersebut disebabkan oleh abdomen yang menekan ke atas melawan diafragma pada posisi berbaring dan peningkatan volume darah pada posisi berbaring yang berhubungan dengan pengecilan ruang yang tersedia untuk udara dalam paru-paru. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor kebiasaan merokok. Nah, merokok ini menyebabkan perubahan struktur dan fungsi pada saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Pada saluran pernapasan, kelenjar mukus akan lebih banyak dan juga terjadi penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. Dengan merokok ini akan menyebabkan atau mempercepat gangguan fungsi paru. Nah, oleh karena itu, sebaiknya jangan merokok karena hal ini bertujuan untuk tetap menjaga paru-paru kita agar tetap sehat. Karena waktu untuk diskusi sudah habis, kalian udah selesai semua kan ya? Nah, sekarang Ibu akan menunjuk nomor untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Silahkan kepada nomor 1 untuk berdiri. Yang bagian nomor 1, silahkan semuanya berdiri. Ibu meminta silahkan Winda untuk komunikasikan LKPD bagian 1, nomor 1. Bagaimana yang lainnya? Apakah ada yang tidak setuju? Atau jawabannya berbeda dengan jawaban Winda? Coba gambar yang A apa? Hidung. Yang B, faring. Yang C, ya laring. Yang D adalah trakea. Yang E, yang F, paru-paru. Yang G, diafragma. Ya, jawabannya betul. Nah, sekarang untuk nomor 2, Ibu minta Yudi silahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Yes. Untuk yang lainnya, apakah ada yang tidak setuju atau berbeda jawabannya dengan Yudi? Apabila jawabannya sama, sekarang Ibu minta nomor 2 untuk berdiri. Bahkan kepada Amel untuk mengkomunikasikan LKPD 2. Ya baik, sekarang Ibu akan menambahkan sedikit. Tadi di bagian LKPD 3 itu jawaban dari volume udara pernapasan itu berbeda-beda ya. Nah, memang kapasitas baik itu kapasitas total maupun kapasitas vital itu setiap orang pasti berbeda-beda. Namun normalnya kapasitas total pada setiap orang normal ini biasanya sekitar 5-6 liter. Nah, apa sih yang mempengaruhi dari perbedaan kapasitas total ini? Yaitu yang pertama adalah mengenai jenis kelamin, kemudian dari riwayat penyakit, kemudian dari posisi tubuh. Aktivitas merokok juga dapat mempengaruhi baik itu kapasitas vital maupun kapasitas total pada manusia. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita jangan merokok dan bagi yang merokok sebaiknya untuk mengurangi merokoknya. Hal ini bertujuan untuk
agar paru-paru kita tetap sehat, seperti itu. Kemudian tadi di awal Ibu bertanya, sebenarnya kotoran dalam hidung itu berasal dari mana sih? Nah, sebenarnya kotoran yang di dalam hidung ini terbentuk dari membran mukus atau membran lendir yang berada dalam hidung. Nah, lendir yang dikeluarkan oleh membran mukus ini biasanya disebut dengan ingus. Nah, fungsi dari ingus ini adalah sebagai sistem pertahanan atau perlindungan tubuh terhadap infeksi. Nah, ingus ini bertujuan untuk mencegah partikel-partikel yang berbahaya untuk masuk ke paru-paru. Nah, partikel ini dapat berupa bakteri, virus, serbuk, debu, dan lain sebagainya. Nah, ingus yang telah menyaring partikel-partikel tersebut akan menjadi mengering dan terbentuklah upil seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang kurang paham atau tidak mengerti tentang materi kali ini? Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bagaimana kesimpulan pada pertemuan kali ini? Jadi, kesimpulannya, organ-organ pada sistem pernapasan ini terdiri dari yang pertama hidung. Nah, hidung ini dilengkapi oleh saraf-saraf penciuman atau yang disebut dengan sel olfaktori, kemudian ada silia dan ada selaput lendir. Nah, fungsi hidung ini adalah untuk melembabkan udara, mengatur suhu udara sebagai indera penciuman, dan menyaring kotoran pada udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kedua adalah faring. Nah, faring ini dilengkapi oleh epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dan yang ketiga adalah laring yang dilengkapi oleh pita suara yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Kemudian ada trakea, nah yang dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tersaring oleh hidung. Kemudian paru-paru yang dilengkapi oleh lapisan berupa cairan yang disebut dengan pleura. Yang terakhir adalah alveolus yang berfungsi untuk tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Mekanisme pernapasan pada inspirasi adalah otot-otot antar tulang rusuk bagian luar mengalami kontraksi, kemudian tulang rusuk terdorong naik, menyebabkan rongga dada dan volume paru-paru membesar. Nah, kemudian tekanan udara dalam paru-paru mengecil dari tekanan udara yang ada di atmosfer. Akibatnya, mendorong udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Jadi volume udara pernapasan terdiri dari volume tidal, kemudian volume cadangan inspirasi, kemudian volume cadangan ekspirasi, kemudian ada kapasitas vital, ada volume udara residu, kemudian ada kapasitas total. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pada paru-paru manusia adalah yang pertama adalah usia, kemudian jenis kelamin, aktivitas fisik, kemudian riwayat penyakit, kemudian juga kebiasaan merokok juga dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru pada manusia. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, LKPD yang sudah kalian kerjakan silahkan untuk dikumpulkan di depan. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat semula karena akan dilaksanakan kuis. Silahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan soal kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, mungkin sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, jangan lupa baca-baca mengenai gangguan pada sistem pernapasan, karena pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.